kembali lagi ke Smoked Reviews bersama aku Litsa. Di video kali ini aku agak berbeda karena aku posisinya berdiri. Karena kalau biasanya kan aku posisinya duduk. Kalau duduk itu aku udah pasti nggak review dan juga sharing ke kalian semua, ngomongin soal buku tersebut dan juga berbagi pengalaman dan diskusi juga soal buku tersebut ya. Nah, kali ini kenapa aku berdiri dan juga berbeda? Karena aku pengen sharing ke kalian semua apa yang aku baca juga di bulan September sampai bulan Oktober ini. Lebih tepatnya awal Oktober sih jatuhnya, karena sekarang baru tanggal 9, kalau di aku tag video ini tanggal 9. So far buku yang aku baca selama bulan September dan Oktober ini agak berbeda dengan sebelumnya. Kenapa aku bilang berbeda? Karena aku kembali lagi ke buku-buku yang aku baca di zaman aku masih kecil, atau dari zaman SD, SMP, dan SMA. Kenapa aku tertarik baca-baca lagi buku dari zaman aku SD, SMP, dan SMA? Jadi ceritanya itu aku sedang healing. Jadi aku berusaha untuk mengenal diri aku sendiri, dan aku baru aja mengalami beberapa fase yang cukup membuat merasa bad mood banget dan juga really down gitu. Tapi hal terbaik yang bisa dilakukan adalah aku membaca lagi buku-buku yang memang heartwarming, dan aku choose buku-buku yang memang aku baca di waktu SD, SMP, dan SMA, karena memang rata-rata buku yang aku baca itu kan fantasi, fiksi yang heartwarming banget, dan bahkan udah diadaptasi ke layar lebar. Kalau misalnya udah diadaptasi kayak gitu tuh biasanya udah happy banget, karena biasanya tokohnya udah ada aktornya dan juga penggambarannya biasanya tuh sesuai dengan yang kita expect gitu. Nah, salah satu buku yang aku baca di bulan September sampai Oktober ini yaitu adalah seriesnya Harry Potter. Tada! Jadi aku reread Harry Potter, tapi aku hanya reread sampai buku ketiganya aja, nggak sampai ke 7 kok. Jadi aku reread sampai buku ketiganya, sampai The Prisoner of Azkaban. Jadi aku di situ baca lagi experience aku ketika mengenal dunia Harry Potter. Jadi aku tuh kenal dunia Harry Potter tuh dari kelas 3 SD. Nah, pas 3 SD itu aku baru nonton kalau nggak salah yang film keduanya. Ya, film kedua. Terus abis itu aku mulai baca buku yang pertama, kedua, dan ketiga sampai pas SD, dan akhirnya pas SMA sampai buku terakhirnya. Kenapa aku bilang healing juga? Karena aku di situ tuh flashback, aku inget-inget lagi dulu tuh pas lagi SD, SMP, dan juga SMA tuh aku kayak gimana kelakuannya, terus tingkah lakunya aku kayak gimana, dan juga proses flashback juga ketika memang aku menuju proses dewasa kayak gitu. Jadi kayak proses aku dari dulu tuh seperti apa. Entah kenapa itu bisa terjadi. Kayak ketika aku baca, aku jadi inget ketika aku pertama kali baca buku ini, aku posisinya seperti apa. Dan itu semua recall di kepala aku. Buku kedua yang aku reread, jadi ini adalah salah satu buku zaman SMA, dan itu happening juga. Kalau dulu sih bacanya versi bahasa Indonesia, dan ada juga sih di perpustakaan, yaitu adalah The Hunger Games. Nah, ini versi bahasa Inggris, aku beli lagi di BBW. Jadi yang ini tuh bener-bener apa ya, kayak flashback pas lagi masih SMA, masih senang main-main aja kayak gitu. Terus zaman-zamannya baru pertama kali pacaran juga gitu. Ini lucu sih, tapi karena flashback jadi banyak hal yang jadi bikin memory call-nya tuh banyak banget. Jadi bisa bikin lebih heartwarming lagi, bahkan bisa lebih wise lagi, berpikir ulang lagi bahwa memang semua itu perjalanan. Untuk yang The Hunger Games tadi itu aku cuma baca buku yang pertama aja, buku kedua sama ketiga aku nggak baca. Jadi kayak pas udah selesai reread yang satu, tiba-tiba kayak udah aku malah tertarik nonton filmnya, karena aku juga kebayang sama si zamannya si siapa sih, aku lupa aktrisnya, Jennifer Lawrence. Si Jennifer Lawrence kayak dia tuh pas zamannya dia dari yang film pertama, kedua, sama ketiga. Terus juga ada si Liam Hemsworth-nya. Dan dia tuh ya ampun kayak ya crush banget lah zaman waktu itu. Jadi perasaannya tuh seneng lagi aja gitu, jadi bisa healing pelan-pelan. Dan aku juga reread bukunya, salah satu serinya Shadowhunter dari Cassandra Clare. Yang aku reread yaitu adalah Lady Midnight.
Aku nggak tahu kenapa milihnya Blade Midnight, karena emang pasangan yang paling aku suka di Shadowhunter itu adalah pasangan Emma dan Julian, dan I've been in love with them gitu. Walaupun mereka berdua itu ya gitu, aku nggak mau spoiler, tapi aku cinta dengan pasangan ini. Jadi ya cukup healing, dan healingnya it's good karena ini buku dari mantan. Tapi ya udah, kan udah lewat. Dan yang pastinya ada salah satu yang aku baca dan ini menarik, merecall lagi sebenarnya, tapi ini bukunya baru terbit di tahun ini, yaitu adalah Midnight Sun. Tada! Ini yang nulis adalah Stephenie Meyer. Kalau kalian familiar siapa Stephenie Meyer? Penulis Twilight, betul. Jadi aku memang dulu sangat cinta dengan Twilight dan bucin banget. Bahkan pas lagi zamannya pertama kali Twilight, aku tuh pas lagi nyumun kalau Eclipse gitu, aku lupa. Aku tuh sampai beli chokernya si Alice dan juga si chokernya Morsely, dan aku nggak tahu, lupa itu naruh di mana karena udah 10 tahun yang lalu. Jadi aku nggak tahu di mana itu. Dan the part of healingnya ya aku jadi ya kesem lagi sih sama si Edward Cullen-nya. Tapi ya beda ya sama ketika aku masih SMA, SMP, dan juga di zaman sekarang aku kesemnya kayak gimana. Tapi itu cukup healing juga sih setelah aku baca Midnight Sun, dan aku suka, dan mungkin kapan-kapan aku coba review. Dan yang pasti dari setelah aku membaca itu semua, banyak hal yang bisa diambil hikmahnya. Diambil hikmahnya sebagai the part of healing. Karena selain aku healing, aku juga paham bahwa aku tuh berproses. Aku itu udah banyak melalui asam manis, pahit, garam, semua kehidupan, sampai akhirnya aku ada di hari ini dan di posisi ini juga. Dan sakit hati terutama yang dirasakan dari dulu dan sampai sekarang ya bisa kok dihilingkan dan bisa sembuh juga, karena karakter-karakter fiksi yang mungkin jauh lebih tampan dan juga jauh lebih atraktif itu bisa jadi salah satu healing juga buat aku. Boleh banget kalau misalnya kalian punya pendapat gimana kalian merecall masa kecil kalian, atau mungkin ada buku-buku yang memang dari zaman kalian masih SD, SMP, dan SMA itu kalian inget semua detail isi ceritanya, boleh banget share di bawah, kita ngobrol bareng. So itu tadi, maaf agak sedikit random biasanya nge-review, ini malah lebih banyak bercerita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Karena di video selanjutnya aku akan sedikit membahas tentang buku yang mirip-mirip dokumentaris. Jadi aku sebenarnya udah bikin videonya, tapi aku mesti menimbang ulang karena aku perlu mengkritisi beberapa bagian, karena ini menyangkut dokumentaris atau sejarah dari ekonomi. Menarik kan? Jadi ditunggu untuk video selanjutnya. Semoga bisa cepat ya tayang, kalau misalnya gak banyak deadline. See you next time. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Kalau kalian subscribe di Smooth Reviews, nyalain loncengnya, jadi nggak akan ketinggalan untuk video selanjutnya. Oke? See you next time.